Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Mari kita belajar dan mempersiapkan hati kita. Kita akan belajar dari renungan firman Tuhan, masih di dalam refleksi hidup baru dari wanita Samaria. Hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu bertobat. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembicaraan dan komunikasi Yesus dengan perempuan Samaria ini, dia menggiring supaya wanita ini akan memiliki tingkat kesadaran tentang masa lalu dan dosa-dosa yang dia sembunyikan. Setiap kita memiliki masa lalu, setiap kita memiliki masa kelam, dan setiap kita pernah melakukan dosa. Tetapi yang harus kita lakukan adalah jangan fokus kepada dosa yang kita lakukan atau masa lalu kita dulu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran untuk menjadi satu pribadi yang selalu memiliki keinginan untuk bertobat. Bertobat itu menjadi sesuatu yang sangat penting dari awal kekristenan kita. Bertobat itu bukan menjadi bagian dari awal kita, tetapi menjadi bagian dari fungsional kita terus-menerus. Jadi bertobat itu menjadi sesuatu yang tidak dapat tidak, itu yang harus kita kerjakan terus-menerus. Nah, hari ini kita akan mendiagnosa tentang apakah kita memang memiliki sebuah komitmen untuk kita selalu bertobat dalam fungsional kita sebagai orang-orang Kristen. Mari kita akan mendiagnosa dari kisah perempuan Samaria yang hidup baru. Ya, yang pertama, apakah kita jujur dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kita semuanya punya masa lalu yang buruk dan kelam. Kita punya kehidupan dosa atau habitat dosa yang kita sembunyikan. Karena itu kita anggap sebagai aib. Itu menjadi sesuatu rahasia yang kita simpan rapat-rapat dan biasanya kita tidak akan ungkapkan. Sebab kalau kita ungkapkan atau diketahui banyak orang, itu akan bikin kita malu. Itu akan bikin kita kemudian menjadi jatuh harga diri kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perempuan Samaria itu juga demikian. Dia memiliki sebuah masa lalu yang buruk. Dia memiliki dosa-dosa yang dia sembunyikan, yang begitu lama, sampai orang lain tidak tahu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dan ketika dia berbicara dengan Yesus, tiba-tiba saja ada sesuatu yang aneh di dalam hati dia, dalam pikiran dia, dan itu yang membawa dia kepada tingkat kesadaran yang tinggi, bahwa dia adalah seorang yang sangat tidak benar. Dia bertemu dengan seorang laki-laki yang begitu sangat berwibawa, yang memiliki otoritas perkataan yang hebat, dan memiliki kuasa pengajaran yang hebat, yang membuat dia kemudian dihentakkan dari bagian dalam dia, kesadaran pikiran dan kesadaran hati dia, untuk dia mengakui tentang bagian-bagian masa lalu dia yang begitu sangat kelam, dan dosa yang dia lakukan juga. Nah, Bapak Ibu, stimulus yang dilakukan oleh Yesus adalah dia memberikan satu pertanyaan, "Bawalah suamimu," Bapak Ibu. Dan pertanyaan itu kemudian membuka sebuah rahasia yang ditutupin oleh perempuan yang begitu lama. Dia berani membuka aib, dia berani membuka dosa dia berani membuka segala sesuatu yang buruk, dia berani membuka aib dia di hadapan Yesus. Dan akhirnya dia berkata, "Tuhan, aku tidak memiliki suami." Dia berkata demikian jujurnya. Dan Yesus berkata, "Untuk itu perkataanmu benar, bahwa engkau tidak memiliki suami." Artinya Yesus berkata, dalam hal ini kau berkata benar. Berkata benar apa? Berkata benar tentang dosa dia dan kejahatan dia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita yakin ada bagian-bagian dari masa lalu, ada bagian-bagian dari kehidupan kita yang tersembunyi. Tuhan menginginkan kita tidak disembunyikan semua dosa kita. Tuhan menginginkan rahasia-rahasia yang aib, yang mengganjal kita untuk bisa menjadi baru, itu dibukakan. Bagaimana cara membukanya? Lewat pertobatan. Pertobatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya, untuk kita kemudian melepaskan diri dari ganjalan dan beban masa lalu kita, dari rasa menyalahkan atau hati nurani kita yang terus-menerus menuduh ketika kita berada di dalam dosa. Maka beranilah kita berkata jujur, mengakui di hadapan Tuhan tentang masalah kejahatan masa lalu kita atau dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita semuanya roh yang membawa kita semuanya untuk memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk kita menjadi bertobat. Di dalam Mazmur pasal yang ke 139 ayat yang ke 23, Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku." Nah, Bapak Ibu,
Bertobat itu bagian bagaimana kita kemudian menyediakan diri kita, hati kita, seluruh totalitas kita dikoreksi dan dibuka, diselidiki oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, bertobat itu bukan hanya sekedar bersedia menyesal atas segala yang masa lalu kita semuanya. Pertobatan adalah perubahan pikiran. Pertobatan adalah perubahan hati kita. Perubahan kehidupan kita menjadi baru, menyangkali diri kita, dan melayani juru selamat kita yang raja di atas segala raja yang telah menyelamatkan kita semuanya. Itu adalah salah satu statement dari J.L. Packer ketika dia mengatakan bahwa hidup kita itu harus bertobat. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, diagnosa yang pertama yang berhubungan dengan komitmen kita bertobat adalah apakah kita memiliki kejujuran mengakui dosa kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertobatan itu didapat diagnosa ketika kita menemukan gambar diri kita yang benar di dalam Kristus Yesus. Jika kita ditanya Bapak Ibu dalam kehidupan kita, kira-kira siapa yang akan jadi mitra usaha kita? Siapa yang akan kira-kira akan menjadi orang yang akan mendampingi kita seumur hidup? Maka kita secara langsung pasti akan memberikan kriteria-kriteria atau standar-standar yang sangat tinggi. Minimal dia adalah orang yang baik, minimal dia adalah orang yang terhormat, dia tidak memiliki masalah-masalah akut di dalam kejahatan atau dosa-dosa. Kita akan memberikan satu deretan-deretan berkaitan dengan sebuah kriteria atau standar-standar yang kita inginkan. Nah Bapak Ibu, jarang dari kita semuanya mau bermitra dengan orang yang jahat atau orang yang berdosa. Sedikit sekali Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nah kalau berhubungan dengan wanita Samaria itu Bapak Ibu, maka kita bisa melihat gambaran. Bagaimana sih gambaran wanita ini? Bapak Ibu, perempuan Samaria itu bisa dianggap sebagai perempuan dalam konteks budaya dan adabnya, dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki moral, menerjang etika, menerjang kemudian kepakeman agama mereka semuanya, mendobrak sesuatu yang sudah pakem di aturan-aturan agama. Bagaimana tidak? Dia memiliki sebuah hal-hal yang sangat nyeleneh. Di tengah-tengah sebuah pemahaman tentang religi, tentang monogami di dalam pernikahan, ternyata dia melakukan poliandri. Gambar diri perempuan itu di mata masyarakat, di mata agamawan, itu begitu sangat buruk sekali. Belum Bapak Ibu kalau kita mungkin membayangkan, kalau Bapak Ibu semuanya menempatkan diri sebagai seorang agamawan, ketika kemudian bertemu dengan perempuan Samaria, pasti Bapak Ibu akan mengatakan ini perempuan sundal, perempuan yang tidak memiliki etika, perempuan yang tidak punya adab, perempuan yang tidak beragama. Kalau kita berbicara tentang diri kita sebagai seorang dokter yang berhubungan dengan seksualitas, maka kita mengatakan perempuan itu adalah perempuan yang memiliki gejala sakit seksual karena dia memiliki nafsu hiper luar biasa, sehingga dia bisa memiliki suami itu lebih dari 3, luar biasa. Kalau kita berbicara sebagai seorang ekonom, kita mungkin akan mengatakan gambar perempuan itu adalah seorang materialistis yang sangat-sangat materialistis. Ya, kita akan katakan seperti itu. Kalau kita menjadi seorang konselor rumah tangga, maka kita akan mengatakan perempuan ini gambar dirinya adalah seorang yang gagal di dalam rumah tangganya. Betul Bapak Ibu, semua gambaran itu adalah gambaran yang sangat benar ketika kita bicara tentang perempuan ini. Jadi perempuan itu dia menilai dan memberikan gambaran diri dia juga demikian buruknya. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus menegur dan membuka masalah-masalah gambar diri dan dosanya. Anehnya adalah dia tidak menjadi marah, anehnya adalah dia tidak menjadi benci, anehnya adalah dia tidak menghindar, anehnya adalah dia tidak menjadi begitu emosi luar biasa atau meninggalkan Yesus. Justru dia mendengarkan perkataan Yesus itu dengan luar biasa. Ketika dia berbicara dengan Yesus, Yesus membuka tentang bagaimana hakikat dia, seorang wanita yang mungkin betul-betul menjadi berdosa. Tapi Yesus juga membawa dia untuk memiliki gambar diri dia yang baik. Sehingga wanita itu disadarkan tentang siapakah diri dia. Dia adalah putrinya Allah. Dia adalah gambar Allah. Dia adalah imago dia Allah. Dia gambar yang diciptakan oleh Allah yang serupa dengan gambar Allah itu sendiri. Sehingga wanita itu memiliki gambar diri yang begitu baik luar biasa, dipulihkan luar biasa. Dia tidak lagi peduli tentang gambaran orang lain tentang siapa diri dia. Dia tidak lagi peduli tentang apa kata orang lain tentang gambar diri dia. Yang dia perhatikan adalah
dia sangat concern tentang bagaimana Yesus memberikan nilai dan membangkitkan dan memulihkan lagi dan mencelikkan dan memberi kesadaran yang sangat tinggi tentang gambar diri dia yang baik. Jadi orang yang bertobat, orang itu akhirnya menemukan gambar diri dia, gambar seorang yang sudah diampuni, gambar seorang yang sudah dibenarkan, gambar orang yang kemudian sudah diperdamaikan, gambar orang yang sudah ditebus, gambar orang yang kemudian sudah dibalikkan lagi menjadi putra Allah. Dan ini luar biasa. Jadi pertobatan itu ditampilkan, ditunjukkan ketika seseorang akhirnya menemukan gambar diri dia secitra Allah itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi baru dalam refleksi wanita Samaria itu, dalam subtema pertobatan ini, dalam diagnosa kita. Yang ketiga adalah, apakah kita memiliki kesadaran mencari Tuhan untuk menuntaskan dosa kita? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perempuan itu ketika dia diajak berbincang-bincang melihat realitas tentang dosa dia diajak untuk melihat bagian dari hal-hal kegagalan di rumah tangga dia, atau mungkin juga berhubungan dengan seksualitas dia yang tidak sehat atau mungkin nyeleneh, Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada sesuatu kesadaran yang begitu luar biasa dari perempuan ini. Dia bukan hanya bicara tentang bagaimana dia mengakui dan jujur tentang dosa-dosa dia, tetapi dia memiliki langkah tindak lanjut. Apa itu langkahnya? Yaitu kesadaran untuk mencari Tuhan dan menuntaskan dosa dia. Ketika dia diajak berbicara tentang suaminya dalam kenyataan itu, perempuan itu tidak hanya berhenti di situ, tapi kemudian dia mengakui dan dia melihat semua gambaran Yesus itu seperti nabi, karena mengetahui segala sesuatu tentang diri dia. Dan ketika dia mengatakan engkau adalah nabi, maka kemudian dia menyendengkan telinga dia memfokuskan pikiran dia, mata dia untuk mendengar pengajaran-pengajaran dari Yesus. Dan pengajaran-pengajaran dari Yesus itu yang menolong dia menyadarkan bahwa dia butuh Allah. Dan akhirnya apa yang dikatakan? Kalau kita melihat dari ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu, perempuan ini berkata, bangsaku itu menyembah Allah di Gunung Gerizim, tetapi engkau berkata bahwa engkau menyembah Allah di Yerusalem. Bapak Ibu, ini memang merupakan satu kelihatannya seperti pengalihan, tetapi sebenarnya perempuan ini sedang menyadarkan diri dia. Perempuan ini sedang mengatakan kepada Yesus, aku ingin beribadah kepada Tuhan, karena aku tahu dalam konsep Pentateuch atau Tauratnya Musa, untuk menyelesaikan dosa berarti harus ada satu religi atau upacara yang harus dilakukan, yaitu pengorbanan yang menuntaskan dosa itu sendiri. Dan dia berkata, aku akan pergi ke Gunung Gerizim, di sana aku akan menyembah Tuhan. Nah, kalau dia menyembah Tuhan, dalam kata lain dia beribadah kepada Tuhan, maka di sana dia harus mempersembahkan korban untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah dosa dia. Maka perempuan ini, Bapak Ibu, dia berusaha mencari Tuhan lewat kata atau lewat rujukan, lewat pernyataan dia, lewat statement dia tentang penyembahan di Gunung Gerizim itu sendiri. Tangkaplah bagaimana perempuan ini merindukan untuk dia mencari Allah. Dia ingin menuntaskan masalah dosa dia dengan cara dia harus melakukan upacara korban di tempat-tempat ibadah yang dia telah tentukan dan diterima dari nenek moyang dia. Sebuah perintah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu yang harus kita sadari. Jadi pertobatan itu berhubungan juga dengan, bukan hanya berhubungan dengan kesadaran kita mengakui dosa kita, bukan hanya berhubungan dengan kesadaran bahwa kita menemukan gambar diri kita secitra Allah, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana kita berusaha untuk mencari Allah dan menuntaskan dengan serius dosa kita dalam pengorbanan atau menerima Kristus Yesus Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya pernah bertemu dengan seseorang. Dia mengatakan kepada saya bagaimana jahatnya dia. Jadi saya melayani dia sampai pada akhirnya dia menyadari bahwa dia butuh seorang atau butuh Tuhan. Dan saya bimbing dia kemudian untuk percaya. Tapi ketika saya berkata kepada dia, ayo saya bawa kamu dalam sebuah persekutuan yang jumlahnya kecil, kita cari Tuhan bersama-sama. Apa yang dia katakan? Dia berkata demikian, nanti saja setelah saya menjadi baik dan benar, baru saya akan cari Tuhan. Dan saya berkata kepada dia, kamu tidak akan pernah menjadi baik dengan cara kamu menjauh dari Tuhan. Kamu tidak akan pernah menjadi orang benar dengan cara kamu tidak dekat dengan Tuhan atau tidak mencari Tuhan, atau tidak menuntaskan masalah-masalah dosamu. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting.
Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi perempuan ini juga tahu bahwa konsep dari penebusan, pelepasan atau penuntasan dari dosa itu adalah mencari Allah. Di sana dia berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Di sana harus ada pengorbanan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting. Apakah kita menginginkan sebuah kehidupan yang baru? Apakah kita mau merefleksikan sebuah kehidupan baru seperti wanita Samaria ini? Maka diagnosalah untuk kita menjadi seorang yang mau bertobat. Dan ciri dari orang yang bertobat adalah orang itu mau jujur dan mengakui dosa itu kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah orang itu akan berusaha mencari dan menemukan gambar diri dia yang secitra dengan Allah. Dan yang ketiga, orang itu akan mencari Allah untuk menuntaskan dosa dan penyelesaiannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan dari refleksi hidup baru wanita Samaria ini akan meneguhkan, menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan lagi dalam refleksi hidup baru, kami harus menjadi seorang pribadi yang bertobat. Kami ingin terus-menerus mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, yang jujur di hadapan Engkau. Dan kami ingin terus-terus menjadi seseorang yang diperbaharui dan mengetahui dan sadar dalam gambar diri kami itu adalah secitra dengan Allah. Dan bukan hanya itu, kami akan serius mencari Tuhan untuk kami bisa beribadah dan menuntaskan masalah-masalah dosa kami, Tuhan. Karena dengan anugerah dari kasih karunia pengorbanan-Mu, yaitu Yesus Kristus, maka kami akan menjadi diubahkan menjadi baru, Tuhan. Terima kasih, memberkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa negara kami menjadi negara yang penuh dengan damai sejahtera, adil dan makmur. Dan berkati presiden kami dengan hikmat marifat memimpin bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari orang-orang yang berusaha untuk merusak. Kami matahkan setiap rancangan orang jahat yang berusaha untuk memprovokasi. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lindungi negara kami, bangsa kami, dan lindungi Bapak Presiden kami. Berkati para jajaran menteri, berkati lembaga tinggi, lembaga tertinggi di bangsa negara kami. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, memberkati juga Tuhan untuk para dokter-dokter yang menangani COVID-19. Berkati mereka semuanya dengan kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk antivirus yang sudah tercipta. Berkati supaya itu kemudian tidak ada efek samping dan banyak orang yang kemudian ditolong dan menjadi sembuh, Tuhan, dan memiliki imun yang tinggi, Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar COVID. Tuhan, memberkati kota kami. Tuhan, yang berkati Tuhan Bupati, Tuhan memberkati kelurah, Tuhan memberkati kepala desa, Tuhan memberkati juga RW RT, Kau memberkati mereka semuanya supaya mereka menjadi aparatur pemerintah yang mengayomi kami dan membawa kesejahteraan bagi kami. Tuhan memberkati ekonomi kami di Cipanas, Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan agrowisata, agrobisnis, niaga. Engkau memberkati juga pertanian, perkebunan. Engkau memberkati juga Tuhan perikanan, peternakan, supaya ekonomi di kota kami itu tetap menggeliat. Dan akhirnya Tuhan, ada banyak orang-orang yang tidak menjadi miskin atau tidak memiliki keuangan untuk menunjang hidup mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Cipanas. Lawatan Tuhan ada di kota kami Cipanas. Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan, Engkau memberkati jemaat supaya mereka mencintai Tuhan, mereka mencari firman-Mu, mereka diubahkan di dalam karakternya. Mereka mencintai Tuhan dan mencintai gerejanya. Tuhan, Engkau memberkati secara ajaib. Tuhan memberkati kebutuhan-kebutuhan keuangan untuk operasional gereja dan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tuhan, Engkau campur tangan. Tuhan, kami juga merindukan kami bisa memiliki sebidang tanah dan gedung sehingga kami dapat memobilisasi, menata pelayanan kami dengan baik, Tuhan. Tuhan, kami percaya. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami dikuatkan, diteguhkan lagi untuk kami terus berkomitmen menjadi orang yang mau hidup baru dengan cara kami bertobat. Terima kasih. Kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan selalu cintai firman Tuhan, cintai Yesus. Maka ada satu gairah dan sukacita yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati.